Kalau misalnya di sini tertulis Gleis 2, jadi kalian harus pergi tunggu di Gleis 2. Jangan kalian pergi tunggu di Gleis 9. Kalau musim dingin kalian melakukan kesalahan seperti itu, maka apa yang terjadi? Kalian akan beku sepanjang malam. Halo, selamat datang kembali dengan Flo di sini. Seperti yang kalian lihat di judul video saya, jadi hari ini saya akan memperlihatkan ke kalian bagaimana cara kalian menggunakan kereta api di Swiss pada saat kalian berlibur nanti. Tips apa saja yang perlu kalian persiapkan dan perhatikan selama kalian menggunakan kereta api di Swiss. Ada 10 tips yang saya akan bagikan untuk kalian yang berencana liburan dengan menggunakan kereta api selama di Swiss. Yang pertama, tiket. Jadi pastikan kalian harus sudah memiliki tiket. Jika kalian belum memiliki tiket, kalian bisa beli di kantor SBB. Kantor SBB ini kalian bisa temukan di airport atau di train station yang ada di Swiss. Ini adalah tempat kalian akan membeli tiket, informasi tur kemana saja yang akan kalian kunjungi selama di Swiss, terus tukar duit kalian, ngirim duit mungkin ke keluarga, dan sebagainya. Atau mungkin kalian sudah beli online. Karena transportasi umum di Swiss adalah kereta api, maka saya sarankan ke kalian untuk membeli Swiss Travel Pass selama kalian berlibur di sini. Nah, informasi tentang Swiss Travel Pass kalian bisa cek di video saya, liburan di Swiss, liburan mahal dan murah. Nah, di sana saya jelaskan semua panjang lebar tentang liburan, tentang Swiss Travel Pass, tentang objek-objek wisata dan sebagainya. Jika kalian tidak mempunyai Swiss Travel Pass, saya akan memperlihatkan ke kalian gimana cara membeli tiket tanpa menggunakan Swiss Travel Pass. Yang kedua, cek keberangkatan tiket kereta api. Kereta api di Swiss ini sangat on time. Jadi saya ulangin lagi saudara-saudara, sangat on time. Jadi usahakan kalian juga on time datangnya. Usahakan 10 sampai dengan 15 menit sudah tiba di stasiun kereta api yang dituju. Tidak ada yang tertulis di kereta jam 8 keretanya berangkat, jam 9 keretanya baru tiba. Jadi tidak ada. Semuanya on time. Walaupun terlambat, paling terlambatnya itu 3 sampai dengan 5 menit. Itu pun jarang sekali. Itu biasanya ada informasi, diulang-ulang informasinya bahwa bahwa keretanya terlambat. Kalaupun terlambat, coba kalian perhatikan orang Swiss di samping. Pasti mereka nervous. Yang ketiga, perhatikan Gleis. Kalau di sini mereka bilang Gleis itu track atau linea. Karena di stasiun di sini tidak semua tertulis dalam bahasa Inggris, kecuali stasiun kereta yang besar dan banyak tulisnya. Kalau misalnya di sini tertulis Gleis 2, jadi kalian harus pergi tunggu di Gleis 2. Jangan kalian pergi tunggu di Gleis 9. Kalau musim dingin kalian melakukan kesalahan seperti itu, maka apa yang terjadi? Kalian akan beku sepanjang malam. Kalau sudah tepat menunggu di Gleis, kalian juga harus perhatikan sektor. Itu sektor di atas. Sektor yang ditulis di atas tuh maksudnya biar kalian tidak salah tunggu. Jangan seperti mama ini, akhirnya lari pontang-panting. Maksud dari sektor ini juga karena kereta apinya ini panjang. Kalian juga bisa cari tempat duduk dari dalam kereta. Cuma kalau kalian bawa dengan koper yang besar, jadi sepanjang perjalanan kalian cari terus tempat duduk kalian. Kan kesian toh. Jadi biasanya mereka akan ngasih pengumuman sebelum keretanya berangkat. Penumpang-penumpang yang terhormat, jika kalian mempunyai tiket kelas 1, kalian tunggunya di sektor A. Atau jika kalian mempunyai tiket kelas 2, kalian tunggunya di sektor C. Jadi seperti itu. Jadi pengumumannya, ya kalau diartikan seperti itu. Jangan kalian tiketnya kelas 2, terus kalian duduk manis manja di kelas 1. Itu kalau ketahuan, kalian dapat denda nantinya. Ya, jangan salah. Perhatikan baik-baik tiket kalian. Yang keempat, budayakan antri. Jadi di sini budaya antri itu selalu diutamakan. Jadi kalau kita naik kereta api di sini atau bus atau public transportasi umum, jadi kita harus menunggu semua penumpang turun dari dalam kereta baru kita naik. Jadi tidak ada yang, woi saya duluan. Tidak ada di sini. Jadi semuanya teratur. Yang kelima,
bagasi. Jadi kalian tidak harus membayar ekstra untuk bagasi kalian yang banyak atau bercover-cover. Kalian simpannya hanya di sini, gratis. Ingat, kalian letakkan bagasi kalian itu pada tempatnya atau di bawah kursi. Jadi tidak menghalangi orang jalan lalu lalang di dalam kereta. Ya, yang keenam, reservasi. Jika tujuan kalian ke kota-kota seperti Bern, Lucerne atau kota-kota yang sering didatangi turis, saya usahakan kalian reservasi, apalagi kalian itu bergrup 5 atau 10 orang. Dan kesian tuh kalau sepanjang jalan terus jauh kalian tidak dapat tempat duduk. Tapi biasanya kalau kalian berangkat tidak pada jam pergi kantor, orang pulang kantor, pada saat weekend, itu tempatnya itu kosong. Jadi banyak yang kosong. Saya jamin kalian pasti dapat tempat duduk. Kereta di Swiss ini hampir semuanya tingkat 2, jadi jangan khawatir. Panjang, terus lebar, jadi pasti sejak kalian dapat tempat duduk. Tapi kalau mau kepastian, kalian reservasi saja ya. Jangan mau di PHP. Yang ketujuh, makanan dan minuman. Jadi kalian diperbolehkan untuk makan di dalam kereta, minum di dalam kereta, jajan dalam kereta, tapi jangan piknik. Yang penting kalian bisa menjaga kebersihan. Kalau kalian mau makan di restoran di dalam kereta juga boleh. Atau kalian tunggu petugasnya, biasanya mereka datang jual makanan dan minuman di tempat duduk kalian. Tapi harganya tentu saja lebih mahal dari harga di supermarket. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa beli di supermarket seperti Migros atau Coop atau Migrolino. Banyak sekali supermarket. Dingin saudara-saudara. Saya harus menahan kedinginan ini untuk kalian. Jadi banyak sekali supermarket yang menjual makanan dan minuman. Yang ke-8, toilet. Jadi tiba-tiba kalian merasa perutnya mules karena terlalu banyak makan fondue atau makan raclette di Swiss, kalian bisa mempergunakan toilet yang ada di dalam kereta api. Nah, toiletnya itu seperti biasa bersih. Kalau saya pribadi, saya jarang sekali menggunakan toilet di dalam kereta. Saya tidak tahu kalau saya pis itu tidak keluar di dalam kereta. Mungkin karena goyang-goyang kali ya. Sorry. Ke-9, elektronik. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya tiba-tiba kalian punya handphone atau kalian punya tablet, komputer, itu baterainya habis, kalian bisa cas di dalam kereta. Yang penting colokan kalian tuh 2 gitu, kayak colokan di Swiss 2 lubangnya. Yang ke-10, ini yang terakhir, jagalah kebersihan. Jadi kalian harus jaga kebersihan selama dalam kereta api. Cek lagi tiket kalian, jangan sampai lupa di hotel, cek lagi paspor. Terus kalau kalian datang bergrup, misalnya 5 atau 4 orang, di dalam kereta tuh usahakan jangan terlalu heboh cerita gitu loh, yang sampai penumpang sebelahnya terganggu. Atau misalnya pada saat di dalam kereta pas kalian lagi terima telepon, itu ya usahakan ada suaranya, tidak harus mengganggu orang lain juga. Yang bicaranya seperti lagi kehilangan sinyal, halo, seperti itu. Biasanya orang Swiss itu suka tenang. Jadi walaupun di dalam kereta, mereka tuh suka tenang. Terima kasih banyak-banyak ya sudah menonton video saya. Saya berharap video ini sangat membantu untuk kalian yang mau datang liburan di Swiss. Untuk kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe ya. Terus kalau kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tapi jangan lupa di samping tombol subscribe ada lonceng. Jadi kalian juga harus tekan tuh lonceng supaya kalian tahu setiap video yang saya upload, kalian dapat pemberitahuannya. Jadi tidak kelewat-lewat. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Nah, ini contoh pembelian tiket kalau kalian yang tidak punya Swiss Travel Pass. Nah, ini kalian bisa pilih bahasa Inggris. Terus di bawah sini bahasa Inggris.
Terus kalian mau ke mana? Misalnya kalian mau ke Luzern. Misalnya kalau mau ke Luzern, kalian bisa tekan ini. Berangkatnya sekarang juga. Terus lewat Zurich. Ini untuk sekali berangkat. Ini untuk pulang dan pergi. Jadi kalian tekan ini, misalnya kalian di first class atau kalian di kelas kedua. Jadi kalian bisa tekan ini. Terus kalian tidak punya Swiss Travel Pass, kalian tidak punya abo seperti yang saya punya di sini, kalian tekan ini. Nah, kalian lihat, contohnya dari Winterthur ke Luzern, itu kalian bayarnya 88 franc kan? Nah, di bawah sini kalian bisa bayar 10, 20, 50 atau pakai euro juga boleh, pakai rekat juga boleh. Nah, di sini ini adalah koin. Terus ini kalau kalian pakai kartu dan kalian bayar deh. Kalian masukin kartu di sini atau kalian masukin koin di sini dan atau kalian bayar pakai uang kertas di sini nih. So, ya, gampang. Saya rasa gampang sekali. Kalian lihat ini monitor, di sini tertulis semua kalian punya jadwal keberangkatan. Itu lihat di sana ada Gleis 7, 9, 5 dan seterusnya. Atau kalau bisa, kalian bisa cek di SBB app.